it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu konsep dalam sejarah. Selama ini, kita sering belajar sejarah dengan menghafalkan kisah masa lalu. Misalnya saja, dalam kisah kepahlawanan Kapiten Patimura, kita selama ini diajak untuk menghafal nama aslinya, misalkan lahir di mana, dia berjasa dalam hal apa, kemudian bagaimana dia meninggal. Ya itu saja. Namun kita lupa untuk berpikir kritis. Sesungguhnya apa sih gunanya belajar sejarah? Apa? Untuk mengerti guna belajar sejarah, kita mesti memahami konsep kausalitas dalam sejarah. Menurut Sartono Kartodirjo, kausalitas merupakan hukum sebab akibat mengenai suatu peristiwa, keadaan, dan perkembangan. Semua peristiwa, keadaan, dan perkembangan di dunia ini saling memiliki keterkaitan. Contoh yang paling jelas saat ini, banyak anak sekolah yang mengalami pelajaran jarak jauh. Pelajaran jarak jauh merupakan akibat dari merebaknya pandemi COVID-19 di dunia, yang mana bisa diminimalisir penyebarannya dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Aktivitas belajar di sekolah yang mencakup orang banyak berisiko untuk menjadi tempat penyebaran virus tersebut. Singkatnya, bila dilihat dari arah sebaliknya, pandemi COVID-19 merupakan sebab dari dilaksanakannya pelajaran jarak jauh. Dan pelajaran jarak jauh dalam beberapa waktu mendatang dapat menjadi sebab dari suatu peristiwa, keadaan, maupun perkembangan di masa yang akan datang. Mari kita berandai-andai. Pelajaran jarak jauh seperti ini akan berlangsung hingga akhir 2020. Selama itu, kita akan sering bertemu secara virtual untuk belajar. Karena kegiatan belajar semacam ini, barangkali akan terjadi pengurangan penggunaan kertas secara lebih besar daripada sebelumnya. Barangkali juga nantinya di masa depan, sekolah akan membuka kelas secara online maupun secara offline. Siswa yang mendaftar kelas secara online akan belajar dari rumah, sedangkan siswa yang mendaftar sekolah atau kelas secara offline bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Berdasarkan pengandaian ini, apa yang terjadi di masa kini memiliki pengaruh bagi masa depan. Masa kini menjadi sebab dari suatu peristiwa, keadaan, dan perkembangan di masa depan. Kalau kita gabungkan semuanya akan menjadi seperti ini. Peristiwa, keadaan, dan perkembangan masa lalu mengakibatkan terjadinya peristiwa, keadaan, dan perkembangan di masa kini. Dan peristiwa, keadaan, dan perkembangan di masa kini mengakibatkan terjadinya peristiwa, keadaan, dan perkembangan di masa depan. Jadi singkatnya, masa lalu mempengaruhi masa kini, dan masa kini mempengaruhi masa depan. Dan kesimpulannya, masa lalu mempengaruhi masa depan. Nah, sekarang kita memahami bahwa alur sejarah kehidupan merupakan rentetan sebab akibat. Apa yang kita alami sekarang adalah akibat dari masa lalu, dan apa yang akan kita alami di masa depan merupakan akibat dari apa yang terjadi sekarang. Selanjutnya, kita akan belajar melihat keadaan masa sekarang dengan melihat masa lalu melalui sebuah video reportase di YouTube yang berjudul Flashback Menyusutnya Ruang Hijau Kami. Video reportase ini menggambarkan betapa tempat tinggal kita di Jakarta ini sekarang sudah kekurangan ruang terbuka hijau. Banyak lahan hijau yang semestinya menjadi tempat resapan air misalnya, sudah beralih fungsi. Sehingga tak heran apabila banjir di Jakarta belum bisa diminimalisir.
Dengan menonton video reportase ini, saya harap kamu semua bisa memahami kehidupan sekitarmu dengan lebih baik. Kamu bisa memahami apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi akibat, dan apa yang perlu kita lakukan ke depannya. Untuk itu, selama menonton video reportase flashback menyusutnya ruang hijau kami, pergunakanlah beberapa pertanyaan ini sebagai pedoman. Bagian pertama, deskripsi. Bagaimana keadaan lingkungan di Jakarta pada tahun 60-an hingga 70-an? Apa perbedaan keadaan lingkungan di Jakarta saat ini dengan sekarang? Kapan keadaan lingkungan Jakarta mulai berubah? Bagian lingkungan apa saja yang berubah? Bagian kedua, analisis sosial politik dan ekonomi. Berdasarkan pengamatanmu, apa saja yang menjadi penyebab berkurangnya ruang terbuka hijau? Apa peran pemerintah dalam berkurangnya ruang terbuka hijau? Apa peran masyarakat dalam berkurangnya ruang terbuka hijau? Kemudian, mengapa faktor ekonomi juga dianggap menjadi penyebab berkurangnya ruang terbuka hijau? Bagian 3, refleksi. Menurutmu, apa dampak dari berkurangnya ruang terbuka hijau di Jakarta? Apa yang sebaiknya mesti dilakukan pemerintah ke depannya untuk menanggulangi dampak tersebut? Apa yang bisa kamu upayakan secara pribadi untuk membantu pemerintah dan lingkungan sekitar kita? Gunakanlah pertanyaan pedoman itu supaya kamu tidak sekedar menonton video reportase, melainkan mendalaminya dan juga mampu mengaplikasikan di lingkungan sekitarmu nantinya. Semoga dengan menonton video reportase ini, kamu dapat belajar dari masa lalu dan menjadi agen perubahan bagi masa depan. Selamat menonton.